Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jadi kelompok 5 yang beranggotakan 1. Darsini, 2. Nanang, 3. Ratnawati mau memaparkan tentang aborsi dan kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan aspek legal etik dalam keperawatan dengan pendekatan Islami. Masalah reproduksi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi masalah kesehatan yang utama. Akibat rendahnya kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, maka akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu karena melahirkan. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi meliputi 1. Saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. 2. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. 3. Kesehatan sistem reproduksi. Hak-hak reproduksi merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup 1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang syah. 2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. 4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjamin hak-hak reproduksi tersebut, pemerintah telah membuat ketentuan sebagai berikut. 1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat termasuk keluarga berencana. 2. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas khususnya reproduksi perempuan. 3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan diatur dengan peraturan pemerintah. Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, 3 hal yang sering menjadi masalah terkait dengan etika dan hukum kesehatan diantaranya adalah aborsi. Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal atau keguguran. Aborsi buatan atau juga disebut terminasi kehamilan ada 2 macam. 1. Bersifat legal, 2. Bersifat ilegal. Bersifat legal dilakukan oleh tenaga kesehatan medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis dengan persetujuan ibu yang hamil atau suami. Aborsi legal disebut juga pengguguran dengan indikasi medis. Namun tidak semua tindakan yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain 1. Aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik. 2. Disetujui secara tertulis oleh 2 orang dokter yang berkompeten. 3. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang syah. 4. Aborsi medis, terapeutik atau abortus provocatus therapeuticus. Bersifat ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten melalui cara-cara di luar medis, pijat, jamu, atau ramu-ramuan dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil atau suami. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten
tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Aborsi kriminalis. Aborsi kriminalis adalah pengguguran janin dalam kandungan sebelum waktunya, secara sengaja tanpa mempunyai alasan apapun. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, ketentuan mengenai aborsi menyebutkan, dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu, dapat dalam pasal 15. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ketentuan mengenai aborsi dipertegas. Setiap orang dilarang melakukan aborsi pasal 75 ayat 1. Bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang mengharuskannya diambil tindakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami dan keluarganya pada sarana kesehatan tertentu. Larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu ataupun janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 75 ayat 2. Tindakan-tindakan pengecualian terhadap aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Jika tindakan pengecualian terhadap aborsi terpaksa dilakukan, beberapa persyaratan yang harus diliputi adalah 1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. 2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. 4. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. 5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Sanksi pidana aborsi. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Aborsi menurut pandangan Islam. Abortus medis ditinjau dari konsep al-darurat. Dari kajian bab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa abortus menurut para ahli fikih adalah haram jika dilakukan setelah terjadinya peniupan ruh dalam janin, yaitu melewati bulan keempat kehamilan atau 120 hari usia kehamilan. Tindakan aborsi yang asalnya dilarang menjadi boleh karena alasan medis di atas dalam kaidah fikih tergolong tindakan bahwa keadaan darurat keterpaksaan itu membolehkan yang dilarang, di mana jika kehamilan diteruskan akan membahayakan bahkan mengancam nyawa ibu. Di sini kaidah fikih yang menyatakan jika terdapat dua risiko yang sama maka diambil tindakan yang risiko lebih ringan, yang artinya jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan. Maka tindakan aborsi lebih dipilih karena menyelamatkan nyawa ibu. Kesehatan reproduksi remaja. Salah satu masalahnya adalah aborsi. Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi pada remaja terkait KTD biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang keguguran menjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena berbagai hal, antara lain karena kondisi si remaja perempuan yang mengalami KTD umumnya tertekan secara psikologis.
karena secara psikososial ia belum siap menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan kehamilan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.